Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan hadis Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, yaitu hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah sampai pengertian, kemudian juga satuan tugas di dalam berjihad. Nah, sekarang objek yang dijihadi. Nah, ternyata di dalam Quran dikatakan, dalam hadis dikatakan al-musyrikin, jahidul musyrikin. Berjihadlah, berjuanglah untuk memerangi musyrik. Ini objek yang dijihadi. Apa itu musyrik? Al-musyrikin, musyrikin atau musyrikun jamak dari musyrik ya. Yang berarti menyekutukan. Makanya perbuatan musyrik itu disebut asyirku. Perbuatan syirik. Dan syirik itu merupakan kedoliman yang besar. Dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzima. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa musyrik, dan mengampuni selain syirik bagi yang ia kehendaki. Wa may yusyrik billah, siapa yang musyrik kepada Allah, faqad iftara isman adzima, maka dia sudah berbuat kebohongan yang sangat besar. Jadi musyrik itu dosa yang tidak akan mendapat ampunan oleh Allah secara otomatis. Artinya begini, kalau syirik itu tidak akan mendapat ampunan tanpa tobat gitu. Tapi kalau perbuatan-perbuatan yang lain, maka Allah bisa saja mengampuni dosa perbuatan yang lain mah tanpa tobat kalau Allah berkehendak. Tapi kalau musyrik mah baru mendapat ampunan apabila dia bertobat. Dan mungkin nanti akan saya bahas macam-macam syirik ya, atau aspek-aspek syirik. Jadi aneka ragam syirik. Karena sekarang mah kan kita sedang membahas hadis jahidul musyrikin. Musyrik itu harus dijihadi, harus dibersihkan dari unsur-unsur kaum muslimin. Karena tidak akan mendapat ampunan tanpa tobat. Kita harus mengajarkan pada umat agar tobat dari syirik. Dan mengajarkan masyarakat supaya bebas dari syirik, yaitu dengan jihad. Yang telah kita bahas, jihad itu bisa jihad askari, yaitu yang terjun dalam bidang pemerintahan, pertahanan, keamanan, bisa eksekutif kan pemerintahan itu, bisa yudikatif, hukum, bisa legislatif. Itu namanya jihad askari. Mereka bertugas dengan askari untuk memberantas kemusyrikan. Ada juga yang jihadul fikri, ghazwul fikri, yaitu supaya liundiru qaumahu, mengingatkan dalam bidang pendidikan, kedokteran, sosial, kemasyarakatan. Apakah itu jadi organisasi berkaitan dengan ulama, ustadz, guru, mulai dari guru PAUD, guru TK, guru SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Itu namanya ghazwul fikri.
semuanya itu memerlukan alat. Nah, alat yang pertama bi amwalikum, dengan harta. Jadi membela agama Allah, memberantas kemusyrikan dengan harta. Dan harta untuk jihad, infak untuk jihad, merupakan infak yang paling tinggi nilainya. Karena termasuk menanam saham yang bunganya berlipat ganda. Kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, lama nuzilat hadil ayat, tatkala ayat ini turun, yaitu yang berbunyi masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabbah ambatat sama-sama bil fi kulli sumbulati mi'ata habbah. Tatkala turun ayat ini, yaitu yang melambangkan bahwa infak di jalan Allah itu bagaikan menanam satu bibit atau satu benih yang bercabang 7, yang setiap cabang itu ada 100, sehingga bunganya berlipat-lipat sampai 700 kali. Jadi kalau kita nyimpen duit di bank mah paling 1-2%, kalau ini mah sampai 700 kali. Nah, Rasul itu pernah masih minta juga, ada yang lebih dari itu. Rabbi zidni zid ummati, bagi umat. Maka mandalladhi yukridullah qardon hasanan fayudha'if lahu ad'afan katsirah. Yaitu orang yang menanam saham di dalam berjihad di jalan Allah itu lebih berlipat lagi. Kalau tadi itu hanya mengeluarkan, kalau ini menanam saham di dalam perjuangan. Dan masih tambah lagi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar di dalam menginfakkan segala apa yang diperlukan di dalam jihad, maka itu ada pahala yang tidak terhitung. Nah, sehingga jihad dengan harta itu cukup besar artinya. Dan kita perhatikan juga hadis, pokoknya diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Baihaqi. Kan kalau infak, kalau sodakoh, atau mengeluarkan harta itu di kalangan umat kan macam-macam. Ada yang seneng bagi-bagi, gitu, bagi-bagi sembako di jalan. Rakyat suruh antri. Ada juga yang tidak pernah bagi-bagi duitnya itu, tetapi melalui menanam saham, mendirikan rumah sakit, mendirikan masjid, mendirikan sekolah. Ada juga yang seperti itu infaknya. Orang seperti ini nggak kelihatan infaknya, karena kan nyumbangnya ke masjid, ke rumah sakit, atau ke tempat-tempat yang memerlukan dana. Nah, sebetulnya seperti apa yang paling unggul? Maka Rasulullah SAW bersabda, man anfaqa nafaqatan fadilatan fisabilillah. Barang siapa yang berinfak, menginfakkan harta lebih, nafaqatan fadilatan. Jadi di luar zakat. Kalau zakat mah tidak tidak diukur pahalanya, karena itu kewajiban. Kalau yang wajib itu kan pahalanya tidak terhitung, lebih tinggi. Ini infak masih punya harta gitu, punya harta kelebihan. Fadilatan di jalan Allah fabisab imiatin, maka itu nilainya 700. Waman anfaqa ala nafsi aw la ahli aw ada maridon aw maja'adan fahya sanah bi amsalihah. Tapi kalau infaknya untuk diri, untuk kepentingan diri, kesejahteraan diri, atau untuk menyumbang orang sakit, atau menyumbang orang butuh secara konsumtif, maka itu 10.
Jadi kalau kita perhatikan hadis ini, infak yang nilainya tinggi itu yang produktif. Kan infak itu ada yang sifatnya konsumtif, seperti pembagian sembako, konsumtif sosial, diantrikan umat, ya, suruh ngantai umat itu, bagi-bagi sembako, bagi-bagi beras, bagi-bagi minyak goreng dan sebagainya, mie instan, itu nilainya 10. Jadi kalau menyumbang kepada sosial. Tapi kalau ke fisabilillah yang produktif itu 700. Karena di sini ayatnya jelas, surat Al-Baqarah 244, 245, wa anfiqu fi sabilillah wa alamu annallaha samiun alim man dalladzi yuqridul qardan hasanan yudha'ifahu lahu adafan katsirah. Bahkan ada yang lebih dari 700. Jadi ada yang 700, ada yang lebih dari 700, yaitu yang lebih dari 700 mah yang menanam saham. Jadi kalau begitu infak itu ada yang nilainya 10, nah itu yang seneng-seneng rame-rame, ya, bagi-bagi itu kalangan umat atau menyumbang yang sakit, atau mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari ada yang di pinggir jalan menta-menta kita keluarkan 500, 1000, nah, itu nilainya 10. Tapi kalau kita masukkan kenceleng, masjid, ya, untuk pendidikan, untuk mendirikan rumah sakit, atau madrasah, atau mungkin menyumbang para pejuang Islam. Kan jihad tadi itu ada yang terjun di bidang peningkatan kualitas umat, para ustadz dan sebagainya, penerbitan buku menyebarluaskan, menyumbang alat-alat dakwah. Nah, itu nilainya 700. Tapi ada juga yang lebih, yaitu yang saham memberantas kemusyrikan dan menegakkan kebenaran. Itu nilai. Makanya nilai sedekah itu bukan hanya rame, tetapi juga manfaatnya untuk apa. Bukan berarti kita tidak boleh menyumbang sosial, harus itu juga. Tetapi selain yang sosial, juga harus pada yang produktif. Kan umat di kita lebih seneng kepada yang sosial, bahkan ritual. Makanya sekarang sedang diingatkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Ramadan itu kan umat Islam di Indonesia itu berbondong-bondong ingin iktikaf, ingin umroh, bahkan ada umroh sebulan. Padahal Rasulullah SAW belum pernah, ya, ke Masjidil Haram pasca Madinah itu sebulan di Masjidil Haram untuk iktikaf, kan belum pernah. Ya. Dan Rasul juga belum pernah umroh di bulan Ramadan, kan. Rasul itu umrohnya 4 kali, dan itu rata-rata di bulan Dzulqa'dah, kecuali yang berkaitan dengan haji di bulan Dzulhijjah. Jadi tidak ada umroh Ramadan yang dilakukan oleh Rasul. Lalu kenapa umroh Ramadan itu bernilai haji? Itu kan asbabul wurudnya, karena ada sahabat yang tidak mampu berhaji. Maka kata Rasulullah, umrohlah kamu di bulan Ramadan. Itu takdilu hajma'i, punya nilai haji bersama kami. Itu bagi yang tidak mampu. Jadi bagi yang tidak mampu pergi haji, boleh umroh Ramadan. Bukan dikhususkan bolak-balik umroh Ramadan, menginfakkan sekarang sampai ada $6.000. Makanya sekarang dihentikan itu oleh wabah, sehingga tidak bisa umroh Ramadan. Jadi umat Islam di Indonesia diingatkan, jangan sampai terlalu urusan yang konsumtif, harus ada yang produktif, infak fisabilillah. Sama kalau bulan Dzulhijjah juga kan, untuk kurban tuh ada yang
sapi, sebagainya. Sementara ketika dimintai sumbangan untuk kegiatan majelis taklim, pengajian, penerbitan buku, apalagi penerbitan buku hararese kan, banyak yang tidak tidak mampu untuk membeli buku, membiayai penerbitan buku, banyak yang dengan alasan tidak mampu. Kalau fisabilillah itu kan mengembangkan tuh penerbitan. Jadi selain yang sosial yang nilainya 10 juga harus ada yang 700, harus ada lagi yang berlipat-lipat. Itu namanya jihad bil amwal, dengan harta. Kemudian wa anfus. Perkataan anfus itu jama dari nafas. Maknanya cukup banyak ya, antara lain bisa juga bermakna jiwa, tenaga, individu, diri. Tapi dalam riwayat An-Nasa'i biaidikum. Jadi ada bi anfusikum, ada biaidikum. Makanya saya katakan dua-duanya aja dipakai. Kalau dalam An-Nasa'i itu ID, jadi ID itu tangan. Kalau anfus itu kan jiwa atau tenaga. Jadi jihad dengan tangan atau dengan kekuasaan. Dan ini juga merupakan jihad yang kedua. Ya. Yang pertama tadi amwal kan, harta. Kemudian yang kedua adalah anfus, jiwa atau tenaga. Baik itu atau dengan tangan atau kekuasaan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, alsinatikum. Alsinah, lidah. Jadi dakwah atau jihad itu bisa dengan harta, bisa dengan jiwa atau kekuasaan, juga dengan lidah. Jadi dakwah dengan lidah juga cukup penting. Tapi sebetulnya lidah itu bukan hanya dalam bentuk ucapan oral melalui mulut, tapi juga melalui tulisan. Walaupun tulisan itu ada yang mengkategorikan kepada ain, kepada tangan, karena tulisan itu menggunakan tangan. Kan Rasul bersabda, man ro'a minkum mungkaran falyughayyir. Barang siapa yang di antara kalian ada yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu. Hayughayyir biyadih, ubah dengan tangan. Tangan itu bisa makna kekuasaan, bisa maknanya tulisan. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu dengan kekuasaan dan tulisan, fabilisani, maka dengan lisan, ngomong. Kalau ada yang berbuat salah, berbuat munkar, itu harus diperbaiki. Perbaikan yang pertama itu dengan tangan, dengan kekuasaan. Saya kira kalau dengan kekuasaan nggak banyak bojul askari ya. Coba aja kalau jadi gubernur kan bisa instruksi itu. Orang dai jadi gubernur, jadi bisa menugaskan. Kalau dakwah, kalau penceramah saja kan itu tidak bisa memaksa kan. Tapi kalau jadi aparat kan bisa, jadi presiden. Coba aja di Indonesia kan banyak dulu itu memperjuangkan syariah di mana-mana. Hizbut Tahrir itu kan memperjuangkan syariah, spanduk, demo dan lain sebagainya dengan berbagai cara untuk menegakkan syariah. Begitu Pak Jokowi berkuasa, dengan tangan saja bubarkan, bisa jadi bubar. Makanya kekuasaan itu penting bagi kaum muslimin itu. Kan bubar itu. Hizbut Tahrir sekarang perjuangan secara nampak itu nggak kelihatan karena dengan tangan, kekuasaan.
Makanya kekuasaan itu harus dimiliki oleh kaum muslimin. Biaidikum. Nah, makanya tadi fayughayyir biyadi paling bagus tuh. Kalau tidak mampu pabilisani. Lisan. Kalau tidak mampu qalbi, tetapi adaful iman. Kalau dengan hati itu. Jadi minimal jihad itu harta, kekuasaan, atau lisan. Jangan dengan hati. Kalau hati melemah imannya. Dan lisan itu berperan penting. Kita lihat banyak dalam surat Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Tidak kami utus rasul kecuali dengan bahasa kaum. Jadi, dengan bahasa, dengan kata, dengan lidah itu penting. Yubayyina lahum, untuk memberikan penjelasan. Ayudilullah may yasha. Allah bisa saja memberikan sesat bagi yang ia kehendaki, wa yahdi may yasha, dan memberi petunjuk pada yang ia kehendaki. Wa huwal azizul hakim, yaitu Maha perkasa lagi banyak bijaksana. Makanya jihad secara lisan itu penting. Jihad secara lisan. Jadi para dai, para penceramah itu merupakan bagian dari jihad secara lisan. Seharusnya aparat juga berdakwah dengan kekuasaan. Jadi jangan sampai para penceramah dakwah kepada jalan yang benar, malah aparatnya tidak mendukung. Nah, bagaimana nahi munkar kalau hanya para ustadz saja yang melarang kemungkaran, sementara aparat keamanannya membiarkan perjudian dan sebagainya. Hanya kata Abu Thayyib, jihad dengan lisan itu mencakup baik itu dalam debat, adu argumentasi, mengajak ke jalan yang benar, menginformasikan yang hak, menginformasikan yang batil, dan menggunakan bahasa yang dipahami lawan. Itu jihad secara lisan. As-Suyuti juga berpendapat, yang wafat tahun 911 Hijriah, jihad dengan lisan juga dengan cara membuktikan kesalahan dan kelemahan orang musyrik, sehingga mereka terjebak atau terpojokan bahwa kemusyrikan itu memang salah, dan menyampaikan kebenaran dengan lisan di depan orang yang salah supaya kembali jalan yang benar, itu merupakan salah satu bentuk jihad yang mempunyai nilai tinggi. Inna min a'dhamil jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling tinggi nilainya adalah ngomong adil di depan penguasa jahat. Tapi kan di masyarakat mah sering disebut bulan Ramadan, saum itu jihad karena menahan hawa nafsu, melarang, mengendalikan hawa nafsu. Karena roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar, katanya. Kita kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Kok perang Badar sekian berat dianggap jihad kecil? Ya, yaitu jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Tapi kan itu hadisnya bukan hadis sahih. Itu hadis palsu. Kata Dr. Gozi itu, dosen Universitas Madinah, hadis yang la aslalah, tidak ada asal usul. Jadi itu katanya karangan orang sufi ya. Supaya jihad tidak berjalan, maka memerangi hawa nafsu. Masa hawa nafsu diperangi? Hawa nafsu itu dikendalikan aja, nggak usah dibunuh, nggak usah dihancurkan, karena nafsu itu penting dimiliki oleh manusia. Justru jihad yang paling tinggi nilainya itu berdasar hadis riwayat Ibnu Majah, a'dhamul jihad itu kalimatu adlin inda sultanin jair. Ngomong benar di depan orang salah, ngomong adil di depan penguasa yang jahat, supaya penguasa mau memperbaiki diri. Itu adalah jihad.
Makanya kalau kita bahas idrohnya hadis yang kita bahas ini, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jadi yang harus dijihadi, harus diperjuangkan orang musyrik. Jangan sampai berada dalam kemusyrikan, harus jadi tauhid. Hartanya apa? Tenaga alatnya bisa dengan harta, amwal, bisa dengan jiwa, bisa dengan tangan atau kekuasaan atau tulisan, bisa dengan bahasa. Makanya ada jihad harta, jihad tenaga, jihad kuasa, dan jihad bahasa. Itu yang diperangi adalah jahidul musyrikin, dan yang berjihad itu sebagai tanda orang mukmin. Dan kalau tidak terjun dalam bidang jihad ini, maka keimanannya masih dipertanyakan. Karena di situ hasibtum antutraku walamma ya'lamillah alladina jahadu minkum. Apakah kalian mengira akan dibiarkan begitu saja aku iman padahal belum jihad? Maka sesuai dengan yang kita miliki, punya harta, silakan jihad dengan harta. Tidak punya harta, sok jiwa. Tidak punya, masa tidak punya jiwa? Nggak ada yang tidak punya jiwa, pasti bisa dengan jiwa. Atau dengan kuasa, atau dengan lisan, bahasa. Bahasa nggak mungkin tidak bisa. Jadi jangan meninggalkan semuanya. Kalau bisa semuanya, baik dengan harta, tenaga, jiwa, tenaga maupun bahasa. Ya, mungkin kalau tidak ada semuanya, tidak bisa semuanya, salah satu yang kita miliki gunakan untuk jihad supaya kita diakui sebagai mukmin. Saya kira itu, insya Allah akan kita bahas nanti unsur-unsur kemusyrikan di dalam kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.